zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia tinggal di lembah yang subur sendirian. Di antara bukit-bukit yang hijau, Toba bekerja keras tiap harinya. Pagi hari, ia ke ladang menanam padi, dan sore hari ia memancing untuk mencari ikan sebagai makan malamnya. Walaupun hidupnya sederhana, Toba selalu bersyukur dan dikenali oleh orang-orang sekitarnya sebagai orang yang baik hati dan jujur. Suatu hari, cuaca sangat cerah, burung-burung bernyanyi, dan air sungai mengalir jernih berkilauan di bawah sinar matahari. Toba membawa pancingannya dan duduk di bawah sungai. Toba membawa pancingannya dan duduk di tepi sungai. Ia berharap hari itu mendapatkan ikan yang besar. "Semoga aku mendapatkan ikan yang besar," kata Toba. Tak lama kemudian, kailnya terasa berat. Dengan sekuat tenaga, Toba menarik pancingannya. Betapa terkejutnya ia saat melihat ikan emas besar di ujung kail-kailnya. Sisik ikan emas itu berkilauan seperti emas pada aslinya. "Wah, indah sekali. Aku belum pernah melihat ikan seindah ini," itu yang Toba katakan. Namun, saat Toba hendak mengambil ikan itu, tiba-tiba ikan itu berbicara dengan suara lembut. "Toba, tolong lepaskan aku. Aku bukan ikan biasa," kata ikan. Toba terkejut. Ikan bisa bicara?" serunya dengan mata melebar. "Benar, aku bukan ikan biasa," kata ikan itu. "Aku adalah putri kerajaan air. Jika kau melepaskanku, aku akan berubah menjadi manusia." Karena merasa iba dan kagum, Toba pun melepaskan ikan itu. Dalam sekejap, air sungai memancarkan sinar emas. Dan dari cahaya itu muncullah seorang wanita yang cantik sekali. Rambut panjang dan berkilau seperti sinar matahari di sore hari. "Terima kasih Toba, karena kebaikan hatimu aku akan berubah menjadi manusia dan hidup bersamamu. Namun kamu harus berjanji satu hal, jangan pernah mengatakan bahwa aku berasal dari ikan. Jika kamu melanggar janji, bencana akan datang." Toba mengangguk. "Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengatakannya." Akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia. Mereka membangun rumah sederhana di tepi ladang, dan beberapa tahun kemudian dikaruniai anak yang sangat ganteng, yang bernama Samosir. Samosir terkadang baik hati, namun terkadang juga pemalas. Suatu siang yang panas, Toba bekerja di ladang seperti biasanya. Istrinya memasak nasi dan ikan lalu memanggil anaknya. "Samosir, tolong antarkan bekal ini untuk ayahmu. Ingat, jangan dimakan ya." Samosir menjawab, "Baik, Bu." Namun di tengah jalan, Samosir merasakan lapar dan mulai mencicipi bekal ayahnya. Tapi sekali mencoba, ia terus mencoba beberapa kali dengan berkata, "Sedikit saja tidak apa-apa." Ia makan bekal itu hingga tersisa sedikit. Ketika sampai di ladang, Toba yang merasa lelah menyambut anaknya dengan semangat dan tersenyum. "Terima kasih, Nak. Ayah lapar sekali." Namun ketika membuka bekal, Toba terkaget. "Kenapa makanannya sedikit, Nak? Kenapa begini?" Samosir menunduk takut. "Maaf, Ayah. Aku tadi lapar di jalan." Mendengar itu, Toba marah besar dan lupa kepada janjinya.
"Dasar anak nakal, anak ikan seperti ibumu," teriak Toba kepada Samosir. Begitu kata itu keluar, angin tertiup kencang, langit tiba-tiba berubah, dan hujan turun sangat deras, petir menyambar, dan air datang dari tanah. Istri Toba muncul dari rumah sambil menangis. "Toba, kamu melanggar janjimu. Sekarang bencana akan datang." Tiba-tiba tanah bergetar dengan hebat dan air menyembur dari bumi. Makin lama makin besar, air itu mulai menenggelamkan sawah, rumah, hingga lembah. Toba menyesal namun sudah terlambat. Istrinya berubah menjadi ikan emas dan menghilang ke air. Samosir ketakutan dan berlari untuk mencari tempat yang aman dan berlindung. Ia mencapai bukit paling tinggi yang tidak terendam. Air semakin naik dan membentuk danau yang sangat besar. Tempat Samosir berdiri akhirnya menjadi pulau di tengah danau. Nah, pulau itu sekarang disebut Pulau Samosir dan danau sekelilingnya disebut Danau Toba. Nah, teman-teman, dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, jangan melanggar janji. Ingat ya, jangan pernah melanggar janji karena itu tidak baik. Nanti di akhirat ditagih loh janji itu. Bye-bye. Muman, Karena kebaikan hatimu, aku ingin menjadi manusia dan hidup bersamamu. namun- Kamu harus berjanji satu hal. Jangan pernah mengatakan bahwa aku berasal dari ikan. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengatakannya. Hah, Samosir, tolong antarkan makanan ini untuk ayahmu di ladang ya. Iya, Bu. Sedikit saja, tidak apa-apa. Terima kasih, Nak. Ayah lapar sekali. Hah? Makanannya tinggal sedikit. Kenapa begini? Maaf, Ayah, aku lapar di jalan. Dasar anak nakal. Anak ikan seperti ibumu.